kita dicurahkan. Tapi itu kamu potong, kamu pelintir ya bebas, terserah netizen. Netizen kan maha tolol. Netizen kan maha tolol. Ikdam sebut netizen maha tolol. Wow. Netizen itu kan representasi dari rakyat, dari umat yang aktif bersuara di media sosial. Artinya dia juga sedang mentolol-tololkan umat. Jadi kalau Miftah sering kita dengar kata-katanya gob gitu ya. Kalau dari Ikdam ini tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video dari channel Saiful Zaman. Ya, ini adalah Bapak Saiful Zaman ya, mengkritik Gus Ikdam yang mengatakan tolol kepada netizen. Padahal netizen itu kan representasi rakyat, sama aja umat gitu kan. Berarti sama aja mentololkan rakyat dan umat. Itu kata Pak Saiful Zaman ya. Coba kita lihat nih ya videonya. Ikdam sebut netizen maha tolol. Wow. Netizen itu kan representasi dari rakyat, dari umat yang aktif bersuara di media sosial. Artinya dia juga sedang mentolol-tololkan umat. Dia juga sedang mentolol-tololkan rakyat Indonesia. Iya bener ya. Netizen itu ya rakyat yang aktif di sosial media. Sama dengan umat yang aktif di sosial media. Kalau mengatakan netizen itu tolol, berarti sama saja mentololkan rakyat Indonesia yang aktif di sosial media. Pertanyaannya, Pak Ikdam ini paham nggak apa itu definisi netizen, ya kan? Kok sampai dibilang begitu gitu ya? Ngeri kalau begini. Ngeri. Belum lagi kemudian mulai muncul sekarang suara-suara cari orang yang pertama menyebarkan videonya Gus Miftah. Seret. Siapa? Clara kalau nggak salah ya. Itu sampai diancam-ancam segala macam. Astagfirullah. Iya benar ya. Mbak Clara itu dituding sebagai orang pertama yang menyebarkan video Gus Miftah yang menghina Pak Sun Haji. Banyak pendukung Gus Miftah yang meminta Mbak Clara ini diusut ke pihak kepolisian, di ranah hukum lah. Padahal justru dengan jasanya Mbak Clara menyebarkan video tersebut, banyak hikmah yang bisa kita dapat. Dengan disebarkannya video itu akhirnya Gus Miftah minta maaf kan. Coba seandainya nggak disebarkan sama Mbak Clara, Gus Miftah nggak akan minta maaf. Pak Sun Haji nggak akan dapat donasi sebanyak itu. Jadi salah besar juga kalau ada yang bilang, wah Gus Miftah ini wali ya. Karena Gus Miftah ini menghujat orang lain itu diangkat derajatnya. Bukan karena hujatannya Gus Miftah, Pak Sun Haji itu terangkat derajatnya. Tapi karena videonya viral, itu yang menyebabkan banyak orang yang simpati kepada Pak Sun Haji. Nah banyak hujatan-hujatan Gus Miftah kepada orang lain yang nggak viral. Bahkan Bu Yati sampai memendam 2 tahun lamanya. Karena nggak viral nggak ada apa-apa. Ya beruntunglah ada Mbak Clara yang memviralkan. Kalau nggak diviralkan sama Mbak Clara, mungkin sampai saat ini Pak Sun Haji masih memendam rasa sakit hati bertahun-tahun lamanya, sama seperti Bu Yati kan yang memendam rasa sakit hati sampai 2 tahun lamanya. Dan kalau nggak diviralkan sama Mbak Clara, Gus Miftah pun nggak akan minta maaf juga pastinya. Oke, kita kembali lagi nih ya ke masalah ini nih yang Gus Ikdam mengatakan tolol kepada netizen. Makanya di video-video saya kita mulaikan dengan kata-kata selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ya nggak boleh dibungkam. Ini suara rakyat. Dan saya bertugas untuk menggemakannya. Nah yang begini-begini ini yang kemudian merusak akhirnya citra Islam sendiri. Betul ya. Pemuka agama yang nggak bisa menjaga lisannya itu benar-benar sangat merusak citra agama Islam. Karena pemuka agama itu dipandang sebagai orang yang menggambarkan Islam, bahwa Islam seperti itu. Loh kok pendakwah kata-katanya kotor. Bahkan ada yang mesum, menghina, merendahkan. Ya, Pak Miftah tuh banyak kata-katanya yang mesum di pengajian. Gimana ini ceritanya ini? Langsung saja kita lihat videonya ya. Gus Ikdam mau bela Gus Miftah dan Habib Zaidan. Oh, ini dalam rangka pembelaan kepada Gus Miftah dan Habib Zaidan gitu ya. Terus mengatakan netizen tolol gitu. Ada beberapa poin kesalahanmu di sini. 1, kok sebegitu pedenya menganggap netizen nggak pernah ikut pengajian sekalipun. 2, mencari pembenaran soal omonganmu pas mau borong penjual es pakai 500.000. 3, pengajian pakai kata tol. Kita dengerin ya.
Itu ada asap membumbung tuh di sebelah sini, apa itu? Masa pendakwah sambil merokok sih? Ya udah biasa itu mereka ya, sambil ngerokok-rokok, sambil sholawatan ngerokok. Aduh, rusak. Kalau nongkrong nangkring boleh lah ya. Sekarang itu panjenengan semua itu jangan sampai membenturkan para tokoh-tokoh, kasihan. Nek tukang ngaji bodoh wedi piye terusan. Orang meluruskan penyimpangan dikira membenturkan, gimana sih? Ning sosial media saya kejam, nggih. Netizen itu, saya yakin netizen yang menghujat dengan buruk dia itu tidak pernah hadir satu kali pun di tempat-tempat pengajian. Jadi gak ngerti keadaan. Akhirnya syukur ae, gitu. Aku kan ya tas dihujat neh, diunggah neh, krana tau muni enek bakul ojo dodolan sampai kiamat tak tuku 500.000. Padahal secara tidak langsung itu doa dia biar tidak hanya jualan seperti itu, kita dijuragan. Tapi itu kamu potong, kamu pelintir ya bebas, terserah netizen. Aduh, ngeles. Netizen kan maha tolol. Ora tekono wonge. Loh, tapi buktinya kalau yang dipotong itu yang baik, ya yang dapat kayak Bapak Muhammad Khairul Anam gitu, yang dapat. Akhirnya orangnya semangat, pengen kesini, sekarang sehat, masya Allah, luar biasa. Saya. Weh, gayamu kayak kiai ya, kayak brok ini. Netizen kan maha tolol. Hahaha. Ini kita pertanyakan ini tempat apa ini? Kemudian yang mengkritisi, yang mempersoalkan nggak pernah ke pengajian. Loh, masa ada pendakwah suuzon begitu nggak pernah sekalipun ke pengajian katanya. Kalau yang mengkritisi Miftah atau ini kejadian-kejadian yang ya kan kita juga pilih-pilih. Kalau kita sih pilih-pilih ya. Kita berguru tuh pada siapa ya kita harus tahu dulu rekam jejak dari guru kita gitu. Iya betul ya. Kita kan pilih-pilih mau datang kemana. Masa iya orang yang mengkritisi Pak Miftah itu katanya orang yang nggak pernah datang pengajian, jadi nggak tahu situasi pengajian itu seperti apa. Lalu bagaimana dengan Perdana Menteri Malaysia itu mengkritisi juga? Pak Prabowo melalui Mayor Teddy itu kan juga memberikan kritik. Bahkan presiden kita yaitu Pak Prabowo yang minta Gus Miftah minta maaf kan. Banyak lagi ulama-ulama lainnya yang bersuara bahwa apa yang dilakukan Pak Miftah itu adalah sebuah kesalahan. Mau mengatakan bahwa mereka semua tidak pernah ikut pengajian. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba kita simak ke menit yang ini. Pembelaan Gus Ikdam. Ya, jadi kalau Miftah sering kita dengar kata-katanya gob gitu ya. Kalau dari Ikdam ini tol. Kalau kemudian ada yang membela, loh, terus gimana dengan Rocky Gerung yang suka mendungu-dungukan, yang suka bilang bajingan tolol dan segala macam? Hei, Rocky Gerung itu bukan pendakwah. Betul. Persoalan moral, persoalan nilai-nilai keagamaan itu wilayahnya ada di pendakwah. Betul. Ya gimana jadinya kalau masalah moral, masalah etika, justru yang melanggar adalah pendakwah. Orang yang memiliki gelar sebagai ustadz, orang yang memiliki gelar sebagai gus. Wah, ini nggak bisa dinormalisasi karena akan jadi contoh kepada jamaahnya. Lebih parah lagi ada perkataan-perkataan mesum juga. Waduh, kacau. Hati-hatilah milih pengajian, jangan sampai dengan mengikuti pengajian tersebut malah menganggap bahwa perkataan kotor, perkataan kasar, bajingan, tolol, apalah pokoknya perkataan-perkataan seperti itu dianggap normal, teman-teman. Itu bahaya sekali. Memang Rasulullah itu ada yang dikhawatirkan di akhir zaman, lebih tinggi kekhawatirannya daripada kemunculan Dajjal, yaitu munculnya ulama-ulama su. Ini lebih Rasulullah khawatirkan. Walaupun Dajjal itu dikatakan wah fitnahnya begini begitu, bisa ini bisa itu, mempengaruhi orang, tapi ternyata Rasulullah lebih mengkhawatirkan kemunculan ulama su. Ini benar-benar bahaya kan berarti. Maka melalui video ini sebagai sesama muslim saya ingatkan kalau ikut pengajian, tapi di pengajian itu banyak sekali kata-kata kotor, bahkan ada cabul-cabulnya gitu ya, ada mesum-mesumnya, udahlah tinggalkan aja.
Jangan sampai kalian terbawa juga dengan hal-hal seperti itu. Saya yakin banyak yang komen-komen kotor di video ini. Ya mungkin bisa jadi karena pengikutnya orang-orang sana itu yang suka ngajarin kotor ya, omong kotor kepada pengikutnya. Lalu tidak terima dengan kritikan saya di sini ya. Kita lihat aja di kolom komentar, biasanya muncul semua tuh kalimat-kalimat kebun binatang dari mulutnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.